Itu dua hal yang berbeda. Penegakan hukum dan hukumnya itu dua hal yang berbeda. Nah, di dalam penegakan hukum ini, Pak, yang sering terjadi belok kanan, belok kiri, yang lurus jadi bengkok. Itu penegakan hukum, Pak, bukan hukumnya. Itu penegakan hukum. Makanya kenapa saya selalu mengatakan bahwa setiap foto itu ada penciptanya, walaupun foto itu jelek sama sekali, walaupun foto itu goyang, ada yang penciptanya. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya istimewa di situ, nggak ada, Pak. Sering kan kita melihat misalnya foto istimewa, itu nggak boleh karena ada penciptanya. Siapa, tulislah. Sekaranglah waktunya. Welcome to Citra Raya Tangerang. The 10-minute CD. Bukan makan siang aku ketinggalan. 10 menit lagi ibu sampai ya, Nak. The 10-minute CD. Udah selesai. Pemirsa media Nawacita TV, kembali ketemu dengan saya, Otto Lijibua, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio Nawacita hadir tamu saya di hari ini. Yang pertama, praktisi hukum, seorang pengacara kita, Pak Roni Panggabean. Selamat siang, Pak Roni. Selamat siang. Apa kabar? Sehat, Pak. Setiap kali kita podcast, saya selalu tertarik dengan topik Pak Roni ini. Iya. Terima kasih, Pak. Memang ini sudah menjadi ini nih. Ini mungkin bisa didaftarin haki juga kan. Tamu saya berikutnya Pak Jeffrey Tarigan, seorang fotografer yang sangat profesional sekali. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Sehat. Sehat ya. Kembali ketemu kita yang kedua kali ini ya. Iya. Pemirsa Media Nawacita TV, ini tamu saya narasumber di podcast hari ini. Dan khusus kali ini kita akan berbicara tentang hak kekayaan intelektual yang kita kenal dengan singkatan HKI di era digital ini. Banyak kasus yang sedang berkembang dan kita akan melihat dari sisi hukum dan dari pengalaman orang yang pernah bermasalah dengan yang namanya hak cipta. Ya, Bang Roni, Siap. bisa dijelaskan sedikit tentang apa itu hak kekayaan intelektual yang dibawa sekarang Kementerian Hukum dan apa manfaatnya bagi masyarakat? Jadi begini ya, saya mencoba menjelaskannya secara bahasa awam ya. Nih kalau berbicara undang-undang nih kayaknya masyarakat udah mumet duluan ya, Ya. kan? Ya. Jadi sederhananya hak kekayaan intelektual itu kan dia memelihara, menjamin ya, ada nilai-nilai ya, contoh baik itu nilai ekonomi ya, nilai eksklusif ya, dan ini bisa menimbulkan, kalau ekonomi pasti materi. Nah, inilah yang dijamin oleh hak kekayaan intelektual dan melalui undang-undang hak cipta. Sederhananya seperti itu. Makanya kalau kayak kita di luar negeri, seseorang pencipta itu sampai dia di usianya habis, dia menikmati timbulnya hak ekonomi atas karyanya, baik itu nyanyi, baik itu foto, baik itu lukisan segala. Dan itu memang khususnya ya yang berkepanjangan, dia dapat menikmati haknya itu lagi ada nilai ekonominya, gitu, Pak. Ya, artinya ini hak kepada pribadi orang yang punya katakan karya, Ya, betul. punya seni yang dilindungi dan dijamin oleh negara. Betul. Ya, ada juga dalam bentuk katakan company, perusahaan dan lain sebagainya. Ya, nah kita memang melihat hak kekayaan intelektual ini memang dijamin oleh negara. Ya, minimal ada 6 undang-undang yang berhubungan dengan hal itu. Ya, ada hak cipta, ada hak paten, ada hak desain dan macam-macam lagi. Tapi nanti khusus hari ini kita berbicara tentang Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Karena di situ ada seni, ada foto, ada musik dan lagu-lagu di situ. Nah, Pak Roni, kira-kira dulu bagaimana kita mendaftarkan? Saya punya karya ini, ya katakan seni, lagu. Saya punya lagu. Di mana lagu saya itu syairnya semua dari saya, musiknya dari saya. Apakah perlu saya daftarkan enggak ke haki lah katakan? Jadi begini, Pak, memang pendaftaran itu kan ada misalnya kayak foto, kayak merek, dagang dan musik itu kan dua hal yang berbeda ya. Ya. Nah, kalau dalam musik ini kan itu sebenarnya sudah jelas ya dalam undang-undang itu kan. Ada lembaga manajemen kolektif LMKN. Nah, namun memang di sini menurut saya ada sedikit yang nanggung dalam
pengelolaan LMKN ini. Karena memang dia ditunjuk ya secara PP untuk pemerintah, namun dia bukan badan pemerintah. Dia hanya ditunjuk nih. Wah, pemerintah yang menunjuk itu. Namun ibaratnya bukan seperti apa ya, misalnya BUMN atau kayak komisi ya, yang memiliki undang-undang tersendiri, dia bekerja berdasarkan peraturan pemerintah. Namun itu sah menurut undang-undang. Jadi seandainya pun pencipta dan pengarang lagu bisa melakukan, misalnya saya pencipta, Bapak sebagai penyanyi, tanpa melalui LMKN, itu juga bisa sah dilakukan selama ada hitam di atas putih perjanjiannya. Nah, tapi kalaupun itu tidak ada, lembaga manajemen kolektif nasional yang menjadi tugasnya untuk melakukan kolektif, baik itu hak event ya, penyanyian segala macam bla 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 bla. Seperti itu, Pak. Nah, kalau Pak Roni seorang katakan pencipta lagu lah. Lagunya katakan Rayuan Pulau Kelapa. Tiba-tiba lagu Bapak itu sudah tersebarlah di mana-mana. Terus saya nyanyikan lagu Bapak di pinggir pantai. Apakah saya harus izin ke Bapak atau saya didenda ketika itu saya nyanyikan? Nah, ini kan juga hal yang menarik. Ini yang ada kesimpang siuran juga di masyarakat kan. Dalam hal ini, jadi ada dia seperti lagu-lagu pahlawan itu tidak dikenakan. Seperti lagu kayak Nyiur Melambai seperti itu. Nah, itu kan enggak. Nah, namun kan di sini ada karya yang menimbulkan hak ekonomi. Artinya bisa meraup keuntungan. Baik itu dia di konser, baik itu di TV, baik itu di YouTube segala macam. Nah, misalnya kalau kayak di YouTube juga, bahkan kalau di luar negeri ketika lagu B-nya dipakai itu bisa langsung stop tuh, tidak siar. Nah, di sini kan belum sampai seperti itu pengawasannya. Nah, jadi selama itu kalau Bapak kan misalnya Nyiur Melambai misalnya kayak itu, Rayuan Pulau Kelapa itu kan tidak menimbulkan hak ekonomi. Tidak ada hak ekonominya sih, tidak ada yang diuntungkan. Bapak nyanyi aja misalnya lagi santai-santai sore, dan itu tidak menimbulkan apa-apa dalam hal ini, gitu Pak. Ya. Nah, kenapa saya tanyakan ini? Ini kan ada kasus yang sedang viral sekarang. Iya. Itu kasus Agnes Monica. Iya. Bagaimana dia dituntut oleh seorang pencipta lagu. Karena lagunya dia dinyanyikan oleh Agnes Monica dalam beberapa konser dengan lagu yang sama. Dan dia tuntut. Nah, menurut Pak Roni sebagai orang hukum, siapa yang disalahkan di situ? Karena ketika Agnes mau nyanyi, itu kan dia diundang oleh promotor, oleh penyelenggara konser. Dan Agnes Mo kan pasti bertanya lagu apa yang saya bawakan. Yang memberikan lagu itu sama dia pilihan lagu, itu pasti promotor penyelenggara. Nyanyikan 3 lagu, lagunya 1, 2, 3. Nah, siapa yang disalahkan di situ? Apakah Agnes Mo karena dia menyanyikan di konser lagu orang tanpa dia izin? Atau yang kedua, memang promotor yang meminta dia menyanyikan lagu itu? Yang bayar royalti, yang jual tiket, itu penyelenggara. Siapa yang disalahkan di situ? Nah, ini memang hal yang menarik nih. Ini kan lagi viral nih ya, kasus seperti ini. Jadi dalam suatu pembuktian dalam gugatan sengketa perdata lah ini kan, khususnya ini kan. Jadi ada asas yang sangat hal prinsipil dalam suatu pembuktian. Asas actus incumbit onus probandi. Siapa yang mendalilkan maka siapa yang membuktikan. Nah, dalam hal ini kalau yang saya lihat dalam putusannya yang sudah saya baca juga, itu kan ada para pihak nih. Ada para pihak. Agnes Mo dia dituntut 1,5 M. 1,5 M. Ini ada di W Super Club Bandung. 500 juta, W Super Club Surabaya, dan H Club di Jakarta. Itu 500 juta. Ada 3 kali soalnya. Nah, ada 500 juta. Pertanyaan kita, ya, saya sebagai praktisi hukum, celahnya, ketika itu dikenakan 500 juta, dari mana angka 500 juta itu muncul? Misalnya, konser di W Super Club Bandung. Ya kan? W Super Club Bandung. Memang berapa nilai nyanyi yang di situ? Betul. Jangan-jangan Agnes Monica nggak dibayar 200 juta juga nggak nyampe. Nah, jadi dalam suatu asas pembuktian, ketika kita pembuktian, artinya mana yang misalnya kamu merugikan 1 miliar, berapa nilai kontraknya? Jadi kan di sini ada para pihak nih. Ada PT Aneka Bintang Gading juga, ini IO-nya. Nah, artinya itu bagian dari para pihak yang seharusnya diseret dalam kasus ini.
Nah, begitu juga W Super Club Bandung, masa misalnya Bapak merugikan saya 2 miliar. Dari mana 2 miliar? Nah, itu harus detail juga dan jelas. Tidak bisa serta 500 juta, bayar lu 500 juta. Nggak bisa seperti itu. Belum tentu harus menikah dibayar 500 Betul juta juga, sekali ada nyanyi. juga. Nah, dalam hal ini masa dia cuma nyanyi satu lagu yang kayak gitu 500 juta? Nah, ini kan perlu pembuktian. Nah, makanya saya ada membuat tulisan juga di media Nawacita juga, dan ini diposting juga di sini. Saya sampaikan, ini kan bisa menjadi upaya korektif ke Komisi Yudisial dan Bawas, Badan Pengawas Mahkamah Agung. Karena hakim itu dia harus menggali seluruhnya. Jadi tidak bisa 500 juta langsung dibayar 500 juta. Dan kalau kita bedah pasal per pasal, ada lagi turunannya. Ada juga bagaimana pengalihan. Nah, itu ada lagi turun di pasal berapa, pasal 11 ada. Nah, itu perlu juga tuh kita, supaya masyarakat juga bisa, saya bisa memberi edukasi dalam hal ini. Sebenarnya tidak seperti itu juga. Namun dalam hal ini masih ada upaya hukum dan masih ada celah itu. Artinya karena masih sumir, saya lihat masih sumir. Di W Super Club-nya tidak diikutsertakan, yang di Bandung, yang di Jakarta, yang di Surabaya, dan LMKN sebagai lembaga manajemen kolektif nasional juga tidak dilibatkan, kan gitu. Nah, jadi ada para pihak nih, ada 5 nih. Nah, seharusnya itulah yang harus didetailkan dalam suatu gugatan itu. Jadi hal ini sih masih panjang ya, upaya ini masih panjang, artinya masih ada peluang lah. Karena kalau Agnes Mo seperti ini aja bisa digugat, bagaimana penyanyi yang lain? Ini Agnes Mo loh, penyanyi besar yang sudah banyak karyanya. Jadi penyanyi yang lain kayak Pak Oktoli juga misalnya kalau mau nyanyi di kafe diminta segala macam, tiba-tiba nyanyi, wah bahaya juga nih. Padahal itu di kafe dia ada teman-teman kolega yang meminta kan. Padahal itu bukan dianggap secara nilai komersil. Nah, ini kan menjadi bahaya juga. Ini bisa menjadi presiden buruk juga. Ya, gitu, karena saya percaya pun dalam kasus Agnes Monica itu kan bukan 1-2 kali Agnes Mo nyanyi. Pasti dia udah ribuan konser mungkin dia sudah lakukan, tetapi dia baru temui kasus yang seperti ini. Nah, kalau seorang penyanyi seperti Agnes Monica, bisa nggak dia dituntut secara hukum? Seperti kasus ini, apabila dia menyanyikan lagu tanpa izin. Bisakah itu dituntut? Nah, ini juga nih kan. Sebenarnya gini, kalau membedah pasal per pasal, Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual bisa nggak tolong ditampilkan segala macam. Ini sebenarnya sudah jelas ya. Memang dalam pasal 10 itu ya, memang ada harus izin. Namun ada juga terusannya, ada juga PP-nya bisa dilakukan, tapi harus segera diselesaikan kewajibannya, ya kan? Namun makanya saya bilang kalau bisa coba tolong download deh, biar masyarakat juga bisa melihat dalam hal ini ya. Jadi gini, dalam Undang-Undang Hak Cipta itu kan gini, kita tidak boleh membahas atau itu pasal per pasal sebenarnya nggak bisa, harus secara keseluruhan, Dalam turunnya juga bisa dibebankan kepada penyelenggara I.O. Jika itu memang ada tertulisnya bisa, sangat bisa gitu kan, sangat bisa. Jika ada buktinya ya, kembali lagi nih bukti. Adakah kesepakatan dua belah pihak? Misalnya saya sama Bapak sebelum saya misalnya pengarang, Bapak penyanyi kan, penulis. Jadi selama itu sudah ada kesepakatan hitam di atas putih ya bisa. Jadi saya punya pengalaman. Media Nawacita Indonesia ketika kami mau menyelenggarakan Nusantara Award di Parkir Timur Senayan pada waktu itu. Ketika kami mulai mengurus izin, kami dikenakan, ada yang kirim surat ketika berita itu sudah mulai, dikirimkan surat ke saya. Pada waktu itu, diminta pembayaran, ada royalti harus dibayar, ada pajak dan lain sebagainya. Nah, saya percaya bahwa konser-konser yang 3 kali dilakukan Agnes Mo, waktu itu, di Jakarta, Surabaya, dan di Bandung, pasti ada izin. Bicara tentang royalti, pasti disinggung sama dia pada waktu itu, kepada penyelenggara itu. Karena yang diberikan surat itu adalah ke penyelenggara pada waktu itu. Kan saya terima sendiri. Saya baca itu bahwa setiap lagu itu ditanyakan royaltinya. Nah, berarti yang salah di sini apa? Apakah yang salah penyelenggara atau promotor yang melaksanakan event itu? Nah, iya. Jadi kan begini. Dalam kesepakatan untuk I.O. itu kan sebenarnya sudah jelas dituangkan I.O. Nah, itu kita sebagai penyanyi atau misalnya saya juga sebagai lawyer misalnya juga, oh ini pajak atau kewajiban lainnya siapa yang urusan, siapa yang nanggung, itu sudah bisa di depan. Nah, dalam hal ini
Saya tidak tahu ya, tapi berdasarkan keterangan Agnes Mo juga, dia sudah ada kesepakatan kan, artinya ini bukan menjadi beban saya segala macam. Nah, sebenarnya tinggal itu saja dibuktikan. Nah, dan pembuktian yang 500 juta di Super Club Bandung, Super Club Jakarta, secara hukum itu memang harus detail. Iya. Itu 500 jutanya dari mana? Misalnya saya punya tanah di laut di sana, dia langsung tuju itu tanah saya. Iya, nggak seperti itu juga dalam berhukum kita, enggak. Nah, jadi segala sesuatunya pembuktian itu adalah hal yang sangat mendasar. Ya. Nah, dan di dalam pasal 11 itu juga memang ada pengalihan. Jika memang ada tertuang secara tertulis ada pengalihan itu. Ya harusnya jelas yang menonton berapa. Iya. Tiket yang terjual berapa. Benar. Jangan sampai 500 juta, tiket yang terjual cuma 200 orang. Nah, itu makanya. Artinya tidak mau dirugikan angka 500 juta dari mana kan? Iya. Nah, itu yang saya bilang. Berarti di sini kan ada para pihak nih, ada para pihak di Super Club Bandung, di Jakarta, di Surabaya. Apakah benar di situ misalnya Agnes Mo sampai 1 miliar, 2 miliar, atau jangan-jangan juga dia nyanyi di situ juga nggak sampai segitu juga kontraknya, namun lantas harus dibebankan seperti itu kan nggak fair juga, tidak adil ya. Betul, tidak ada asas keadilan dalam hal ini. Nah, makanya perlu dibedah lagi, artinya sebenarnya apakah itu sudah sesuai atau tidak, dan upaya korektif itu masih ada dan masih sangat terbuka luas. Nah, supaya kasus royalti ini tidak terulang lagi terus-menerus ke depan, maka secara hukum mekanisme apa yang harus dilakukan ketika ada seorang penyanyi, dia mau menyanyi lagu di mana itu sudah punya penciptanya? Apa yang harus dilakukan sehingga kasus-kasus royalti ini tidak terus terulang-ulang? Sebenarnya itu kan begini, kalau undang-undang itu dan PP itu juga peraturan pemerintah sebenarnya sudah jelas ya. Artinya di sini cuma tinggal butuh kesadaran hukum aja antara penyanyi, pencipta, dan penyelenggara event. Hanya itu saja. Jadi selama misalnya Bapak, saya sebagai pencipta, Bapak sebagai penyanyi, oke, sebelum nyanyi kontak, udah buat shake hand, hitam di atas putih, atau kalau sudah sama kenal, oh sudah saya buktikan, tinggal kita confirm dan lembaga manajemen kolektif nasional kan juga mempunyai itu database itu siapa-siapa aja penyanyi yang mendaftarkan dalam hal ini untuk ke LMKN. Itu sebenarnya sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Cuman kan ini kan kalau nggak bintang star yang digesek-gesek kan nggak menarik juga. Iya, kan, tidak begitu. menarik sekali dibiarkan begitu ya. Nah, begitulah kira-kira. Nah, ini sekarang tentang Undang-Undang Nomor 28, 12 tentang hak cipta ini. Iya. Menurut Pak Roni, Pak Ngabian sebagai praktisi hukum, apakah ini sudah cukup untuk melindungi hak daripada setiap pencipta lagu di negeri ini? Jadi begini, Pak. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, di dalam undang-undang apapun ya, sebenarnya Pak, dalam hukum itu undang-undang sudah sangat jelas, Pak. Cuman ada dua perbedaan, Pak. Di hadapan hukum dan di hadapan penegakan hukum, dua hal yang berbeda, Pak. Nah, apa maksudnya itu? Nah, itu kan yang menarik tuh. Iya. Penegak hukum kan orangnya, Pak. Iya. Yang menjalankan. Kalau hukumnya udah jelas tuh, misalnya segala air dan bumi ini dikuasai oleh negara untuk kepentingan kemakmuran rakyat dan segala macam lah. Itu sudah jelas di hadapan hukum. Tapi ketika di hadapan penegak hukum kan kembali ke orangnya. Ada polisinya, ada jaksanya, ada pengadilannya, hakimnya, ada juga nih yang mengatur haki ini ya, dirjen dan sebagainya. Itu dua hal yang berbeda. Penegakan hukum dan hukumnya itu dua hal yang berbeda. Nah, di dalam penegakan hukum ini, Pak, yang sering terjadi belok kanan, belok kiri, yang lurus jadi bengkok. Itu penegakan hukum, Pak, bukan hukumnya. Itu penegakan hukum. Begitu, Pak. Jadi secara undang-undang sebenarnya sudah cukup. Tinggal didetailkan saja sebenarnya royaltinya mau berapa. Dan sebenarnya itu kan juga sudah dijelaskan. Sudah ada aturan lah ya. Diberi keleluasan juga antara pencipta dan penyanyi, sebenarnya diberikan keleluasan antara kesepakatan mereka juga. Dan itu sah. Selama mereka bersepakat itu sah-sah saja, Pak. Tidak ada masalah. Nah, ini kan kesadaran ini juga. Nah, ada juga IO ini juga yang mungkin lupa, ya kan, tidak mengkonfirmasi, oh ini ada event di Senayan. Itu kan ada juga itu yang terlewatkan. Nah, hal-hal ini yang menjadi, atau dia pura-pura lupa juga. Ini kan kita nggak tahu nih. Ya, karena dia harus keluarkan royalti kan? Iya, dia harus keluarkan. Dia ambil dari keuntungan dia itu. Padahal sebetulnya itu kan sudah disepakati kan. Dari sini kan sebenarnya udah ada kuenya untuk royalti sekian, untuk penyelenggara. Sebenarnya itu sudah sebenarnya bagian
fairness aja ini, bagian apa fair atau nggak fair aja, kesadaran aja. Promotor, penyelenggara pun juga saya pasti sadar bahwa dia tahu tentang royalti. Benar. Ya, tidak mungkin tidak. Ya, artinya memang sekarang setiap yang mencipta lagu sekarang, punya foto sekarang, dijaminlah haknya oleh negara. Tentu ini yang luar biasa sekali. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus pembajakan di era digital? Lagu-lagu pun bisa dibajak kan? Sangat sering. Nah ini kan sebenarnya, ini kalau saya lihat ya, sebenarnya dengan era digital ini seharusnya ya pengawasan itu seharusnya lebih mudah. Digital itu seharusnya mendukung ya, menurut saya nih sebagai pengamat dan praktis ya, harus mendukung, mensupport, bukan jadi mempersulit. Kenapa ya? Karena dengan transformasi digital ya, ada AI dan segala macam ya kan. Artinya kan sebenarnya mempermudah untuk pengawasan. Nah kembali lagi nih, Kemenkumham sudah ada nggak database? Harusnya buat aja satu database yang untuk misalnya seluruh pencipta, oh daftar lagunya ini, oh nanti di hotel sana sudah terpasang, kan sudah ada sebenarnya alatnya, sudah ada. Namun saya melihat di sini ada nggak keseriusan, ada nggak kemauan, itu aja sih keseriusan. Karena dengan era digitalisasi saat ini, ya saya nyanyi di atas pohon kelapa juga bisa ketahuan kok. Iya betul. Ya kan? Masa nyanyi di hotel, nyanyi di event nggak tahu, ya sangat nggak mungkin lah. Apalagi kalau sekelas nama besar ya kan, yang nggak usah lah kayak gitu, kayak YouTuber, vlogger segala macam kan sangat mudah mendeteknya. Tapi sekarang di pemerintah sekarang ada yang sudah ada belum ada database yang untuk mengelola itu, dan inilah menjadi kerumitan LMKN juga kan. Misalnya LMKN lembaga itu satu misalnya berapa juta penyanyi Sabang Merauke. Belum lagi fotonya, belum lagi senilai dan segala macam. Misalnya foto yang paling sering kan banyak tuh karya foto yang di Instagram segala macam, yang ada foto profesional dan bla bla kan. Bagaimana watermarknya segala macam. Nah, sebenarnya kembali lagi ke lagu kan. Lagu sebenarnya lebih mudah jika mempunyai database. Misalnya penyanyi kita sebut Paromai Rama, dia kan banyak dari dulu. Daftarkan semua, nanti semua PT semua yang memakai jasa itu, baik itu rumah makan, hotel dan tempat wisata segala macam. Sebenarnya kan bisa itu. Ya, nah, terkait dengan foto. Ini kebetulan kan ada tamu yang spesial saya hadirkan hari ini. Pak Jeffrey Tarigan seorang profesional fotografer dan beliau ini pernah punya foto. Fotonya dia diambil oleh sebuah media yang cukup dikenal di Indonesia ini dan beliau gugat. Nah, kita mungkin bisa memberi. Nah, bagaimana pengalaman seorang fotografer, fotonya tanpa izin, tanpa persetujuan diambil oleh sebuah media atau kata orang lain. Apa yang terjadi pada waktu itu? Jadi waktu itu ada banyak. Saya kan waktu itu freelance ya Pak. Oh freelance, oke. Untuk beberapa media di luar. Jadi pada saat itu media asing lah ya. Media asing. Jadi pada saat itu saya produksi foto, ya, saya produksi foto dan fotonya viral. Fotonya viral. Nah, kebetulan pada saat itu saya bekerja untuk media itu dibayar royalti yang tadi disinggung. Oke. Jadi semakin banyak foto saya dipakai, berarti semakin banyak lah royalti itu. Ya, gitu. Kalau gitu saya perbanyak foto-foto saya aja. Bisa jadi. Kalau banyak yang pakai, ya akan banyak juga dibayar kan gitu. Yang penting foto bagus-bagus lah. Iya. Pada saat itu kan produksinya foto berita ya. Dan foto sempat viral. Terus ya banyaklah media-media yang pakai. Dan itu kebiasaan di media di Indonesia kan kayak latah gitu ya. Apa yang viral itu yang mereka kulik. Mau ngambil-ngambil aja. Ya akhirnya mereka nggak mau memproduksi itu. Jadi mereka ambillah tulisan yang di luar. Yang mudah mereka aja. sadur bahasa Indonesia. Sekalian sama fotonya diambil tanpa menuliskan kredit. Kredit dari foto itu siapa. Nah, itu terjadi berulang gitu sejak tahun 2011 ternyata, dan itu bukan itu yang saya temuin ya, mungkin foto-foto yang lain sudah banyak dilakukan. Nah, akhirnya saya ya begitu saya telusurin, ya itulah enaknya digital ya. Saya masukin keyword, saya coba cari, telusurin terus, ketemulah dari foto tahun 2011 yang lalu pun ada gitu. Foto-foto lama juga ada. Nah, itu ternyata kebiasaan ya beberapa media melakukan itu. Jadi ya mereka pengen mudah, nggak pengen capek, tetapi beritanya diproduksi gitu seperti itu. Dan
Itu membuat media kita itu yang menurut saya kualitasnya jadi ya beberapa media lah ya kualitasnya ya, lebih menurun lah karena lebih mementingkan kuantitas gitu kan, diproduksi terus gitu. Nah akhirnya pada saat itu saya kasih surat cinta. Oke, somasi lah. Saya somasi tidak digubris karena ini kan besar ya, perusahaan besar, salah satu media besar. Media besar grup, ya. Iya. Kayak tidak digubris siapa sih Jeffrey Tarigan. Tahun berapa gitu. itu? Itu tahun 2019. 2019 ya. Saya juga. 2019 itu saya somasi lah mereka kan. Nah, jadi tidak ada tanggapan. Oke. Akhirnya pernah sekali ketemu. Sebelumnya saya somasi sendiri. Saya kirim bersurat. Tidak ada tanggapan. Saya pakai pengacara melalui LBH Pers waktu itu. Terus mereka berkirim surat. Beberapa kali baru ditanggapi. Dilakukan pertemuan, mediasi, tidak ketemu titik terang, akhirnya kita gugat di pengadilan. Oh, di pengadilan. Iya, dan itulah satu-satunya mungkin ya baru pertama kali tentang hak cipta fotografi digugat di pengadilan. Pada saat itu di Pengadilan Jakarta Pusat gitu. Dari sekian media yang saya somasi, ya hanya satu media inilah yang sampai ke pengadilan gitu. Yang lainnya sih mengaku kesalahannya dan memberikan kompensasi pada saat itu gitu. Ada beberapa media. Artinya sebenarnya yang saya lakukan adalah tidak hanya bukan perkara duit sih sebenarnya, bukan perkara kompensasi, tetapi perkara bagaimana orang-orang atau media-media ini menghargai sebuah karya gitu. Karena memproduksi kan nggak mudah, Pak. Iya. Ketika saya memproduksi misalnya ke Jawa Barat butuh kos dan itu biaya saya sendiri. Saya sampai ke Aceh, berapa yang biaya saya keluarkan? Berapa puluh juta. Dan mereka dengan gampangnya mengambil tanpa membayar royalti, gitu, tanpa membeli dari tempat saya bekerja agensi itu, gitu kan. Kalau mereka beli paling berapa ratus ribu, aman mereka, gitu kan. Seperti itu. Karena sebelum pun saya mengirimkan surat cinta itu, somasi itu, saya tanya kantor mereka beli nggak? Karena semua royalti itu akan dikirim ke saya. Perusahaannya apa, medianya apa gitu. Itu ada di situ. Tiap bulan itu mereka akan kirim. Seperti itu. Nah, itulah kenapa saya melakukan gugatan itu. Sebenarnya lebih ke mereka tidak menghargai. Gitu. Nah, banyak media-media yang tidak menghargai karya cipta karena orang berpikir media itu hanya ya tulisan, ya kan? Yang penting kan itu. Tapi perusahaan-perusahaan itu tidak mengerti bahwa ujung tombaknya adalah visual. Ketika visualnya tidak menarik, orang akan skip beritanya. Sekarang Bapak bikin tentang kerusuhan nih. Kerusuhan misalnya waktu itu kita bikinlah penggusuran makam Mbah Pri waktu itu ya. Nah, gitu, atau penggusuran satu rumah lah. Fotonya adalah foto ilustrasi. Apa yang menarik? Orang nggak akan menarik melihat itu. Tapi ketika foto penggusuran wajah orang berantem berdarah-darah atau ditangkap atau apa, itu akan menarik kan? Orang akan membaca. Jadi visual itu sebenarnya yang utama. Ketika menarik, orang akan buka. Gitu. Nah, jadi ketika Pak Jeffrey melihat foto yang Pak Jeffrey produksi tiba-tiba dipakai sama orang lain lah, sama media lain. Yang timbul dalam diri Pak Jeffrey sampai muka apa? Merasa dirugikan kah? Merasa tidak dihargai atau apa sampai harus menggugat? Iya, dua-duanya itu. Saya merasa tidak dihargai. Dan saya dirugikan. Dari sisi mana dia merasa dirugikan? Saya memproduksi itu tadi, Pak. Saya kan memproduksi itu kan pakai duit. Saya bayar bensin, saya ke sana untuk riset. Saya pergi jauh-jauh, ya kan? Ada kos yang dikeluarkan dari situ. Nah, saya merasa tidak dihargai karena tidak ada kredit saya di situ. Makanya kenapa saya selalu mengatakan bahwa setiap foto itu ada penciptanya, walaupun foto itu jelek sama sekali walaupun foto itu goyang.
ada yang penciptanya. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya istimewa di situ, nggak ada, Pak. Sering kan kita melihat misalnya foto istimewa, itu nggak boleh karena ada penciptanya. Siapa, tulislah. Iya. Nah, sekarang Pak Jeffrey ini kan sebagai seorang fotografer kan pasti banyak foto-foto ini yang sudah beredar di mana-mana ini sekarang. Nah, bagaimana Pak Jeffrey tahu bahwa itu miliknya Pak Jeffrey? Kalau suatu saat ada orang yang mengaku, saya kan punya file. Itu foto saya. Oke. Tiba-tiba aja sama, kan ada aja orang yang mengaku bahwa itu juga foto saya. Itulah fungsinya kenapa harus ada metadata. Apa itu? Metadata itu ketika foto digital itu sudah tercipta di situ, ada jam, tanggal, tahun, exit data, kamera yang dipakai, lensa yang dipakai, itu nggak bisa dibohongin. Jadi berarti bagi yang bergambar seperti kami yang foto-foto asal gini aja kami nggak punya ini dong. Kami nggak punya data kapan kami ambil foto ini, pakai kamera apa? Bapak tidak tahu, tetapi kalau dibuka di exif datanya, di metadata di komputer, itu keluar datanya semua. Oh, bisa? Bisa keluar. Gitu. Ada software yang bisa membuka itu. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya foto yang begitu banyak, yang ribuan, misalnya ada yang ngeklaim, ya kita tinggal bawa. Runtutan dari foto ini apa? Foto yang A, orang ngeklaim foto C ini adalah foto saya. Saya bisa mengatakan bahwa A sampai Z ini adalah foto saya, ini runtutannya. Jadi semua foto itu. Makanya kenapa saya tidak pernah mau menghapus foto, walaupun itu jelek. Oh, selalu disimpan ya? Oh, berarti ada semacam bank foto ya? Oh iya, saya punya hard disk yang cukup banyak di rumah. Jadi ya satu foto itu bisa saya copy ke beberapa hard disk. Oh, supaya data tersimpan. Iya, tersimpan gitu. Ada backup. Iya, seperti itu. Iya, jadi menarik juga. Ini pemirsa Media Nawacita TV ini bagus sekali. Artinya kita punya karya, kita hargai karya kita dengan cara ya kita simpan. Ya. Karena kalau suatu saat ada yang menggunakannya, kita berhak untuk menuntut dia. Tentu gitu ya. Betul. Supaya kita tidak rugi. Karena untuk membuat sesuatu tadi sampaikan Pak Jeffrey, dia punya modal untuk itu, untuk membuat satu karya itu. Iya, betul ya. Iya, tapi itu tadi Pak. Sebenarnya tidak hanya melulu ekonomi, tapi penghargaan sebenarnya. Sekarang gini, Pak Ottoli foto, ya kan? Saya ambil, tapi saya mengakui bahwa itu adalah karya saya. Iya. Pak Ottoli marah nggak? Marah kan? Pasti marah. Itu sebenarnya tujuannya itu adalah menghargai, gitu, hargai orang yang mengambil. Kalau misalnya Pak Ottoli, saya izin Pak, saya pakai foto Bapak, saya posting di media sosial, saya posting di media tempat saya bekerja. Bapak setuju nggak? Ya nggak apa-apa. Setuju kan? Tapi saya sudah izin. Nah itu Pak, sebenarnya poin utamanya adalah izin. Izin tanpa harus bayar. Saya tahu bahwa mungkin perusahaan A ini tempat Bapak tidak punya budget untuk membeli itu. Tapi ketika Bapak udah izin aja, saya merasa wah dia menghargai saya. Dan kita juga senang foto kita jadi dipakai kan? Iya, seperti itu. Iya. Itu aja sih. Iya, luar biasa. Nah, Pak Roni, sebagai praktisi hukum ini, kita juga di undang-undang kan bukan undang-undang lah, ada juga istilah penggunaan wajar. Ini foto. Jadi foto yang sudah beredar umum, terus kita ambil. Apa yang dimaksud dengan penggunaan wajar sebenarnya dalam kasus ini? Jadi begini Pak kan, kembali sama kayak yang pernah dialami Pak Jefta kan. Ini kan masalah ada kewajaran juga, kewajaran. Artinya ada berita besar yang mensadur dan itu menimbulkan nilai ekonomi kan. Ketika perusahaan reklame besar ya, bahkan dia menghasilkan nilai ekonomi. Nah kita bertanya, dia dari hasil foto Pak Jefta tadi melebihi kewajaran atau lebih dari ekspektasi? Nah, kan? Standar wajar ini seperti apa? Apakah yang wajar itu tidak ada menimbulkan ekonomi, dampak ekonomi, sehingga yang tidak wajar itu kalau foto itu digunakan dan menghasilkan nilai ekonomi. Nah, sederhananya memang dalam undang-undang itu tidak diatur. Tidak diatur seperti ya. Cuman kan begini ya, yang menarik gini, seperti yang tadi kembali ke case yang langsung Pak Jefta. Kan beliau ke daerah, hasil fotonya bagus dari sisi kan segala macam. Namun itu digunakan oleh salah satu perusahaan besar ya, perusahaan besar dan itu menimbulkan nilai ekonomi yang menurut saya itu melebihi kewajaran bagaimana? Nilai
apresiasi atau nilai ekonomi yang dikeluarkan Pak Jefta untuk menciptakan sebuah foto itu ternyata melebihi, ternyata dia tidak dihargai dengan ya mohon maaf mungkin dengan karyanya sebagai fotografer, tapi dia di situ mendapatkan mungkin bisa puluhan miliar, ya ratusan juta. Sementara Pak Jefta kan gak dapat apa-apa dari hasilnya itu kan. Iya. Nah itu kan sudah bagian dari tidak kewajaran. Cuman kalau misalnya kayak Pak Otoli dia hanya foto aja buat dipajang-pajang atau di handphone kan, ya itu wajar-wajar aja kan. Karena tidak ada yang dirugikan karyanya kan. Dan itu untuk konsumsi pribadi juga. Termasuk katakan kita ada orang yang foto kita di bertiga dari studio ini sekarang. Terus foto kita ini dipublikasi lah oleh media Nawacita kan. Terus tiba-tiba ada orang yang mengambil foto kita. Kira-kira kita merasa dirugikan nggak? Nah, selama itu ada menimbulkan ekonomi juga dan Nawacita dalam hal ini, wah ini kan di Nawacita dan merasa ini saingan kita, kenapa di sana bisa? Itu sangat beralasan menurut hukum. Iya dong, kan gini, orang narasumbernya ke sini kok kenapa di TV sana muncul duluan kan seperti itu. Nah, itu kan berarti ada yang dirugikan dalam ini misalnya kru di sini udah capek-capek, udah prepare segala macam, udah setup. Ternyata kok tiba-tiba nongol di media lain kan gitu kan. Itu unfairness dong. Sementara ini dari situ menghasilkan follower, subscriber, bahkan ada endorse kan itu tentu sangat dirugikan dan sangat beralasan menurut hukum. Begitu, Pak. Iya, jadi memang penulis-penulis berita pun mesti hati-hati dalam penggunaan foto. Iya. Ya, jangan sampai foto karya orang kita ambil begitu saja karena foto itu mendukung berita kita kan? Iya. Itu nanti malahan bisa dituntut kita ya. Benar. Nah, di layar memang kita melihat ada beberapa hal yang memang hak cipta ya, yang Undang-Undang 28 tahun 2014 itu yang dilindungi. Ada buku, ada program komputer, ada pamflet, perwajahan atau layout, ada karya tulis, terus ada lagu tadi. Ada musik juga ya, baik dengan teks atau tanpa teks ya. Ada drama, ada musikal, ada tari, ya macam-macam. Ada seni rupa, ada site peta, seni batik dan fotografi. Ya, semua itu yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, sekarang kembali kepada hak cipta tadi. Ya, secara hukum ini kan harusnya ada mengawasi ini, karena terlalu banyak ini. Siapa yang bisa mengawasi ribuan karya seni ini semua? Ya, nah, ada usul nggak kepada pemerintah secara khusus melalui apa ini? Harusnya ini melalui Menteri Hukum dong. Menteri Hukum. Iya. Nah ini kalau cipta ini ada kaitannya nih. Tidak hanya Menteri Hukum. Ada UMKM juga, ekonomi kreatif. Nah, itu kan menjadi bagian itu. Artinya ada hukum baru UMKM, ekonomi kreatif ya. Itu minimal ada 3 instansi yang terlibat dalam hal ini. Nah, dan ini sebenarnya sangat mudah, Pak. Buatkan satu lembaga atau apa yang bisa mengelola database yang saya sampaikan tadi untuk mengkontrolnya, mengawasi. Jadi lembaga manajemen kolektif ini juga tidak nanggung kerjanya gitu. Atau di UMKM kreatif ya, atau di instansi yang mana ditunjuk, segera lakukan database itu, baik itu misalnya dari pencipta lagu mulai dari tahun puluhan sampai sekarang. Buatkan satu database untuk dalam penggunaan ini, misalnya di hotel kena royalti sekian, yang di restoran sekian, ini semua, dan itu diatur secara rigid, secara detail. Itu saja sebenarnya sangat mudah, apalagi dengan era digital saat ini. Seharusnya kecanggihan, perkembangan teknologi, transformasi untuk mempermudah, bukan mempersulit. Kalau undang-undangnya kan sudah jelas tuh, karya tulis, seni rupa dan segala bentuk dan segala. Nah itu yang saya sampaikan. Hukumnya, undang-undang sudah benar. Namun penegak hukumnya itu 2 hal yang berbeda. Kembali lagi ke situ. Nah, untuk mengawasi apa? Segera buatkan lembaga khusus ya. Jadi LMKN juga ini bekerjanya jangan hanya dari PP. Buatkan saja undang-undang. Atau undang-undang hak ciptanya didetailkan, direvisi atau diamandemen kan. Untuk mengatur sedetail ini. Oh, seni batik ini. Oh, ini seperti ini. Penyanyi ini. Seni rupa ini. Semua itu didetailkan. Dan buatkan suatu database. Nah ini kan karena ini kalau menurut saya kasus Agnes Mo ini juga ini kan menjadi, saya bisa sampaikan ini bagian dari test the water juga nih. Kenapa test the water? Seorang Agnes Mo bisa kayak gini, ini gimana penyanyi yang lain yang berkarya dari video, YouTube, vlog segala macam. Sementara ini pemerintah lagi asik-asiknya nih menggalakkan ekonomi kreatif nih. Tiba-tiba, ini kan artinya ada tumpang tindih. Di satu sisi, oh yo galakan ekonomi kreatif. Sementara ini Agnes Mo udah punya nama besar segala macam. Malah
Iya, seperti itu juga. Masa iya sih hanya sekelas 500 juta di suatu klub kafe? It doesn't make sense lah menurut saya. Perlu ditinjau kembali putusan itu. Nggak apa-apa, lakukan aja. Upaya hukumnya masih sangat luas dan masih sangat terbuka. Ini sudah jelas ke undang-undangnya. Ya. Sudah jelas. Nah, sekarang di di era digital lah ya. Ya. Kira-kira apa peran undang-undang ITE ya dalam mengawal dan mengawasi hak cipta setiap orang? Nah, ini kembali ya, seperti kalau di pengadilan lah ya, dengan perkembangan informasi teknologi itu juga, misalnya kita orang melakukan gugatan itu kan sudah ada by system, ada e-court namanya. Betul, jadi kita mendaftarkan nggak mesti datang, kita by system kan gitu. Terus juga di kejaksaan juga kita juga bisa ngecek nomor perkara, bahkan di pelayan satu terpadu juga dengan teknologi digitalnya sudah salah. Nah, apalagi dengan era digital saat ini ya, seharusnya ini sebenarnya lebih luas lagi, lebih mudah lagi menjangkau dan mengawasinya. Cuman saya masih melihat ini dugaan saya masih belum ada keseriusan menurut saya untuk mungkin niat itu sudah, namun penerapannya masih belum serius gitu. Iya. Karena teknologi semakin berkembang, digitalisasi semakin berkembang, tapi kok semakin lama kok penyakitnya makin tambah nih kan. Ibaratnya nih dokter, makin banyak dokter, penyakitnya makin malah nih nimbulnya. Nah, ini kan menjadi menarik nih. Sementara wah ini sudah ada era digital, udah ada AI, udah ada meta segala macam seperti yang Pak Jefta sampaikan, sudah ada meta, database ya segala macam. Nah, ini menurut saya yang masih nanggung. Artinya dengan ada suatu tantangan digitalisasi, namun di satu sisi ketika kita tidak siap menjadi bobol juga, ya kita juga sudah melihat ada lagi tuh database kementerian yang bisa dibobol juga sebegitu mudahnya kan. Di satu sisi ini bisa mempermudah, mempercepat, tapi kalau kita tidak siap, ini juga menjadi kembali kepada kita. Ya, begitu Pak. Pemirsa Media Nawacita TV, masih tetap bersama saya di acara Sekaranglah Waktunya. Pak Jeffrey, ini kan punya pengalaman. Ya, pernah merasa dirugikan karena fotonya diambil. Apa saran Pak Jeffrey kepada mereka secara khusus lah, para fotografer itulah, supaya hak cipta mereka selalu dijaga? Sebenarnya agak sulit untuk menjaga itu, tetapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana menyampaikan kepada masyarakat umum tentang hak intelektual gitu kan, bagaimana menyadarkan sebenarnya, karena untuk membendung itu sebenarnya sudah tidak bisa, apalagi di era digital kan. Artinya satu foto ini kita posting, orang sudah bisa copy dan dia akan mereposting berulang berkali-kali. Nah, caranya adalah kita meresize gambarnya, jadi tidak gambar yang dengan resolusi yang sangat baik gitu, jadi gambar resolusi kecil aja ketika kita mau memposting itu. Apalagi misalnya ke medsos gitu kan, media sosial gitu misalnya, kita posting kamera kecil resolusi ya yang mungkin 500 kilobyte atau 500 pixel gitu kan, yang kecil, yang hanya untuk thumbnail. Nah, ketika orang mau melihat itu atau butuh gambar itu, mereka kan kontak misalnya kita. Nah, seperti itu. Apalagi kan kalau memang untuk medsos kan nggak perlu nggak di setiap foto itu tertulis nama kita? Iya, tanda bahwa itu punya kita. Iya, betul. Jadi di dalam foto itu kita bisa nulis metadatanya bahwa itu adalah karya kita. Betul, karya siapa? Misalnya Pak Tuli gitu. Iya, betul. Kita bisa tulis siapa, ataupun kita bisa watermark. Tetapi ini watermark ya, kita bisa buat watermark di foto. Tetapi di zaman yang canggih sekarang ini ada lagi software untuk menghilangkan watermark. Jadi memang susah. Jadi setiap apapun yang dilakukan akan ada yang ada ilmu yang ngakalin, gitu. Jadi ngakalin juga. Betul gitu. Jadi yang tetap yang dirugikan adalah fotografernya gitu. Jadi untuk mengakali itu kita posting gambar yang resolusi yang cukup kecil saja. Nah, siapa yang kita tuntut seperti contohnya nih? Saya contohnya punya foto sama ibu saya, ya. Tapi foto ini menarik lah, ya. Tiba-tiba saya lihat ada orang pakai foto itu, ya. Dia buat caption apalah tulisannya dia. Tiba-tiba ada lagi orang lain lagi pakai lagi, ada media lagi pakai lagi. Yang harus saya tuntut siapa?
Semua bisa dituntut. Oh, semua orang yang menggunakan ini. Wah. Oh begitu ya? Kita tidak peduli dia mau dapat dari mana, dari sumber A, B, C, D, semua. Jadi yang penting kita lihat karya kita diambil orang, kita boleh tuntut dia. Iya, Pak. Semua kita nggak peduli misalnya saya dari A, B, C, D, E itu. Dia bilang, oh saya ambil dari gambar itu. Iya, ini kan kayak ini kan yang terbaru ya. Sebenarnya sebenarnya kasus hak cipta ini banyak sekali, Pak. Banyak, dan ini berulang. Saya memang lihat. Dan ini berulang. Ketika orang mencomot satu foto, dua foto, comot foto dari sini berulang. Kenapa ini berulang? Kenapa berulang? Cuma satu. Karena tidak ada pembelajaran dari kasus-kasus ini. Iya. Gitu. Karena tidak ada punishment, ya. Hukuman, ada sanksi. Ada sanksi. Ya. Kalau cuma untuk bayar, makanya saya bilang tadi, kalau hanya untuk bayar 1-2 juta, ya udahlah, besok kan mereka melakukan lagi. Tetapi kalau sanksinya adalah misalnya hukuman, dendanya ratusan juta, dendanya miliaran, atau hukuman, orang tidak akan melakukan itu. Gitu. Karena hak cipta itu selalu berulang gitu ya. Hotel lah yang ngambil. Kalau misalnya kita cek ya, kadang-kadang foto kita juga karena saya selalu memotret dengan resolusi yang besar ya, orang bisa cetak ukuran gede juga gitu, misalnya 2x3 meter, 1x2 meter gitu. Nah ini kan orang bisa download, mereka cetak karena mereka mikir, wah kalau di hotel, misalnya di hotel orang nggak ngelihat kok, susah lah untuk fotografernya yang ngelihat gitu kan, seperti itu. Nah satu kasus waktu itu, kasusnya saya. Ini lucu, mungkin pembenaran mereka. Karena foto ini tayang di luar negeri ya, media asing. Mereka bilang apa? Saya pikir fotografernya luar, Pak. Saya pikir videografernya orang luar. Saya bisa jadi kita ambil dia. aja. Iya. Betul. Kebetulan waktu itu saya bikin dokumenter, foto dan video. Saya yang produksi. Jadi begitu saya gugat, mereka bilang apa? Oh, kita nggak tahu. Saya pikir yang memproduksi itu adalah orang luar. Lah, kalaupun orang luar, terus apa? Bebas memakai? Enggak dong. Alasannya saya nggak bisa hubungi. Iya, gitu kan? Nggak bisa dong gitu. Jangan mentang-mentang itu adalah tayang di luar negeri, bukan di Indonesia, dan itu adalah milik orang luar. Terus bebas kita pakai. Jangan. Berarti kita tidak menghargai, sama seperti kamu tidak menghargai dirimu juga. Iya. Kan gitu. Sama seperti kamu tidak menghargai mediamu tempat bekerja. Kan itu sebenarnya. Iya. Nah, seperti itu salah satu stasiun TV loh. TV besar. Kita pikir media luar. Kayak orang luar ya. Jadi udah kita ambil gitu. Artinya kan memang saya bisa bilang langsung minus sekian lah nilaimu gitu. Seperti itu. Jadi itu tadi Pak, hargailah. Walau jelek, bagus sekalipun karya itu, tetap ada penciptanya. Hargai. Kalau masalah nilai ekonomis kita bisa cincai lah. Paling berapa? Nggak punya duit nih seginilah. Kan tinggal negosiasi Pak. Masa kita negosiasi pengadilan lebih besar loh daripada kita negosiasi misalnya, Pak saya mau pakai foto Bapak nih, saya cuma punya duit 100.000 boleh nggak? Iya. Bapak pasti akan ngasih. Iyalah. Kita juga senang. Kita juga senang. Daripada pengadilan kita berperkara kan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Capek Pak. Saya capek waktu itu. Tapi artinya tetap saya akan ngejar tentang kasus saya yang kemarin itu karena belum selesai kan. Belum ada habisnya, artinya belum tutup lah. Saya akan gugat sekali lagi, ya pasti akan saya lakukan itu. Tapi nunggu waktunya, gitu ya. Karena apa? Sampai sekarang media-media masih mencomot atau mengambil karya-karya orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Nah sebenarnya saya hanya mau membuat mereka punya efek jerah. Itu aja sih. Makasih Pak Jeffrey Tarigan. Ini pemirsa Media Watcher TV, kita belajar dari Pak Jeffrey Tarigan yang berani menuntut ketika karyanya digunakan tanpa izin. Ya, dia berani menuntut dan semoga kasus yang sedang dihadapi ini boleh berjalan dengan baik dan ada nilai pembelajaran, itu yang penting. Nilai pembelajaran baik bagi kita pribadi sebagai yang punya karya ataupun orang lain juga yang menggunakan karya orang tanpa minta izin. Terakhir, Pak Roni sebagai ini kan sekarang kan sebenarnya kan dengan Undang-Undang 28 2014 kan negara mau menjamin bahwa setiap warga negara itu
punya, dijamin, dilindungi oleh hak ciptanya. Ya, hanya memang sepertinya tidak maksimal. Mengapa saya katakan tidak maksimal undang-undang ini? Karena masih banyak kasus-kasus kok yang terus terjadi, bukan hanya kasus royalti. Banyak hak cipta yang tanpa pengawasan dan banyak sekali orang dirugikan. Tapi sepertinya undang-undang itu tidak maksimal untuk berlakunya. Yang terakhir, ada usul sama pemerintah supaya undang-undang 28 hak cipta itu ada giginya. Pertama, bisa di amandemen, direvisi. Oke. Namun di situ juga dijelaskan. Artinya dibuatkan juga di sini misalnya lembaga ini menunjuk, tapi dibuat juga satu database untuk mengelola misalnya dari penyanyi, pengarang, pencipta, biar mereka hak mereka masing-masing pribadi, baik itu penyelenggara juga, di situ jelas. Jadi tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Sebenarnya itu kan sudah jadi tidak ada yang kucing-kucingan. Nanti tiba-tiba ada itu foto Pak Jefta di Papua, kan kita nggak tahu. Ada hasil cipta Pautoli di hotel di daerah Padang misalnya, kan kita kan nggak tahu. Artinya segala dibuatkan database itu untuk mengelola. Sebenarnya sangat mudah, mau atau tidak, hanya itu saja. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi sebagai praktisi hukum disarankan yang pertama, segera lakukan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta supaya lebih detail lagi. Yang kedua, pemerintah membuat database ya dengan semua karya-karya yang ada. Dan yang ketiga, harus ada lembaga pengawasan yang bisa mengawasi semua hak cipta karya anak bangsa. Demikian diskusi kami sore hari ini. Sampai ketemu dalam topik berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat. Welcome to Citra Raya Tangerang. The 10-Minute CD. Bekal makan siang aku ketinggalan. 10 menit lagi ibu sampai ya, Nak. The 10-Minute CD. Udah selesai? Sekaranglah waktunya.